Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Isya pada malam ini, marilah kita renungkan satu hal yang cukup penting bagi kita, terutama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa merasa fakir di hadapan Allah, lalu merasa kaya di hadapan makhluk. Ini rahasia kita menjadi mulia, menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya di hadapan makhluk. Sedangkan sebaliknya, seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah ketika dia merasa fakir di hadapan makhluk dan merasa kaya atau tidak butuh di hadapan Allah. Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini, ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan. Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir di hadapan Allah dan ayat tentang larangan merasa kaya di hadapan Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah kalau mau dicatat. Firman Allah di dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir itu ada di urutan surat ke-35 di Al-Quran dan urutan ayatnya ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antum fuqara'u ilallah. Kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebaliknya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-96, Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq maksudnya di surat 96 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi yang satu, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya
Istaghna. Istaghna itu kaya sehingga nggak butuh siapa-siapa lagi. Ini dua ayat yang ketika kita combine, maka kita mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah itu sebuah kesimpulan yang terilhami dari Al-Quran dan Sunnah. Terilhami dari tafakur dan tadabbur. Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk. Kita akan istimewa ketika kita merasa istaghna di hadapan makhluk. Dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istaghna di hadapan Allah, merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah. Apa arti merasa fakir dan merasa kaya? Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang status kita di hadapan Allah sebagai fuqara. Salah satu yang paling terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah ayat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri, yatim, gak punya siapa-siapa. Allah beri kamu keluarga. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir. Kalau kita maknai ini kepada kita, tersesat dalam makna yang sebenarnya. Kalau kepada Rasulullah, tersesat dalam makna kiasan. Karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat. Tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah. Maka Allah memberi kamu petunjuk. Tapi sesat dalam konteks kita, yang mungkin bukan hanya tersesat di jalan, tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan, sesat ideologis kalau kita. Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, fahada, Allah yang memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan ail, gak punya apa-apa. Gak punya harta, gak punya pekerjaan, gak punya tempat tinggal, gak punya kendaraan, gak punya makanan, gak punya penghasilan, fa'aghna, maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini salah satu di antara ayat di Al-Quran yang menjelaskan makna antumul fuqara'u ilallah. Sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah. Anehnya, ada orang yang secara status dia itu fakir di hadapan Allah, cuman dia gak mau ngaku. Sehingga pengingkarannya tentang dirinya sendiri, tentang statusnya, itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah SWT. Itu namanya ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya udah cukup. Merasa dirinya gak pernah sendiri. Dia punya banyak keturunan, dia punya banyak teman. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu, kata dia ke temannya, dan aku punya banyak pengikut. Dia seorang tajir, orang yang kaya, pastinya dia punya banyak pengikut, punya banyak pengawal, dia punya banyak keluarga, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut. Sehingga dia berkeyakinan dia tidak akan binasa lagi. Nah, keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi inilah yang disebut dengan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Dia udah merasa pede banget gitu dengan keadaannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itulah yang menjadi penyakitnya Fir'aun, penyakitnya Haman, penyakitnya Namrud, penyakitnya Qarun, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Di antara nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba dia menjadi istaghna. Dan ayat istaghna di dalam surat Al-Alaq itu sendiri berkisah tentang Abu Jahal yang merasa gak butuh lagi kepada Allah, gak butuh kepada agama. Perasaan tidak butuh kepada agama, gak perlu belajar Islam lagi, gak perlu menerapkan syariat, toh hidupnya udah nyaman, itu namanya istaghna, merasa gak butuh kepada Allah, dan itulah penyakit paling bahaya. Sebaliknya, orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, butuh diampuni dosanya, butuh diberi petunjuk, butuh dipelihara, butuh dijaga, butuh ditolong, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu indikasi bahwa dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia selalu bertawakal kepada Allah.
Dia selalu nge-mention Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia selalu beribadah semaksimal mungkin yang dia bisa karena dia takut ketika dia renggang hubungannya dengan Allah, itu akan berakibat kepada kehidupan dia yang sudah semakin susah. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah dalam bentuk ibadah. Yang sampai bengkak kaki beliau, yang sampai basah janggut beliau dengan air mata untuk menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau seperti ini ya Rasul? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni dan surga sudah dijaminkan untukmu? Apa jawaban Nabi? Bukankah seharusnya aku bersyukur kepada Allah? Artinya tidak pernah merasa cukup untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti fakir. Dan orang yang makin fakir, orang yang makin merasa fakir kepada Allah, makin tinggi derajatnya. Makin dia merasa fakir, makin Allah angkat derajatnya. Sebaliknya makin dia merasa tinggi, merasa nggak butuh pada Allah, makin Allah jatuhkan derajatnya. Ada sebuah hadis yang bisa dibilang kayak tafsir dari ayat Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Jadi Al-Quran itu kan bisa difahami dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh tadi surat Fatir ditafsirkan dengan surat Ad-Duha. Atau sebutlah surat Al-Fatihah ditafsirkan dengan surat Al-Baqarah. Di Al-Fatihah Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami mana jalan yang lurus. Lalu Allah jawab di awal surat Al-Baqarah, hanya berselang beberapa ayat saja dari ayat yang tadi. Allah jawab, Dzalik, itu. Bukankah kita minta ditunjuk? Ya Allah tunjukkan kami mana jalan yang lurus. Kata Allah, Dzalikal kitab. La raiba fih hudal lil muttaqin. Itu Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah Allah nyambung antara Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Yang Al-Fatihah itu adalah request, sedangkan di Al-Baqarah itu adalah responnya. Requestnya apa? Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Respon dari Allah, Allah jawab, yang mana yang petunjuk? Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fih, syaratnya kita nggak boleh ragu kepadanya. Baru dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini namanya Al-Quran menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan memang seperti itu kaidahnya. Sehingga nggak bisa kita memahami satu ayat, sedangkan kita mengabaikan ayat-ayat penjelasnya di surat-surat yang berbeda. Kenapa kok dipisah-pisahkan suratnya? Karena memang temanya berbeda, tetapi dia saling berkaitan. Nanti bisa juga kita pahami Al-Quran dengan hadis. Bisa hadis qudsi, bisa juga hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, Allah yang berfirman tapi dari bahasa Nabi. Kalau hadis nabawi, Allah yang mengilhamkan idenya atau gagasannya, Nabi yang menyampaikannya. Kalau Al-Quran, Allah berfirman dengan bahasa Allah sendiri. Kalau hadis qudsi, Allah berfirman tapi dengan bahasa Nabi SAW. Cuman idenya secara utuh dari Allah. Kalau hadis nabawi, maka itu dari Rasulullah SAW, tetapi Allah mengawal sehingga ketika ada yang keliru pasti Allah akan memberitahu kepada Rasul. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis panjang sekali. Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٌ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إني لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku. Ini Allah langsung nge-broadcast kita kalau dalam bahasa sosial media. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman terhadap diriku sendiri. Artinya Allah gak pernah menzolimi siapapun. Maka aku jadikan itu juga haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah tersesat. Kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk. Maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, tidak punya pakaian. Kecuali siapa yang aku tutupi tubuhnya, maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan dia makanan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyusahkan aku, sehingga dengan itu kalian akan merepotkan aku. Dan kalian juga tidak akan bisa membantu aku, dengan itu akan meringankan aku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan atau dosa malam dan siang. Maka aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang pertama di antara kalian sampai manusia yang terakhir di antara kalian, jin dan manusia berkumpul dalam satu tubuh seorang laki-laki yang dia menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau semua kalian bertakwa, mau manusia ataupun jin, semuanya bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran dan keagunganku. Seandainya kalian semuanya, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya menjadi yang durhaka kepadaku, itu juga tidak akan sedikit pun mengurangi kebesaran dan keagunganku. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, berdiri di sebuah tempat meminta kepadaku dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda, semuanya meminta kepada Allah, lalu aku memenuhi semua doa-doa mereka, maka sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kekayaanku atau keagunganku sedikit pun, kecuali hanya sekedar seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal-amal kalian pasti akan aku perhitungkan, dan aku akan menyempurnakan balasannya. Maka siapa yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, janganlah dia memuji kecuali aku. Dan siapa yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang sangat panjang. Intinya apa teman-teman? Bahwa semua kita itu butuh kepada Allah. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong dan segala macam urusan kehidupan kita.
Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita. Yang intinya semua kita butuh Allah. Dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, semuanya merasa sombong, gak butuh kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah sama sekali. Manusia dan jin durhaka semuanya, maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat, semuanya taat kepada Allah, dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikit pun, tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikit pun. Yang intinya Allah gak butuh kita, kita yang butuh Allah. Itu maksudnya. Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun 'anil ibad. Allah tuh gak butuh alamin, gak butuh makhluknya. Allah tuh gak butuh hamba-hambanya. Sebaliknya, kita tidak ghani, kita fakir di hadapan Allah. Jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir. Dan Allah juga katakan, seandainya semua makhluknya berkumpul, manusia dan jin, yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi, berkumpul semuanya meminta kepada Allah, berdoa. Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam, semua kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta usia yang berkah, ya Allah saya minta keluarga, jodoh, pasangan, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah saya minta disembuhkan, ya Allah saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak, maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuman segitu doang kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita, kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih tentang makna ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat dan hadis tadi ada hal yang perlu kita coba belajar. Coba kita belajar mulai sekarang untuk terus merasa bahwa kita itu butuh Allah. Butuhnya itu bukan butuh seadanya. Karena ada orang yang butuh dengan derajat kekurangan, ada orang yang butuh dengan derajat miskin, ada orang yang butuh dengan derajat fakir. Di antara sekian banyak derajat kebutuhan, Allah menyebut kita itu butuh Allah bukan hanya ketika ada kekurangan. Bukan hanya sebagai orang miskin, yang butuhnya butuh tapi gak mendesak. Tapi sebagai orang yang fakir, yang sangat mendesak, yang tidak bisa ditunda. Dan seperti itulah kebutuhan kita kepada Allah, gak bisa ditunda. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita itu fakir di hadapan Allah, kita itu butuh banget kepada Allah, kita itu gak ada apa-apanya kecuali Allah yang menolong dan memfasilitasi hidup kita, saat itulah kita mulai muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan, berserah diri kepada Allah dalam bentuk roja, permintaan, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Fakir. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hidup kita bisa berjalan tanpa harus berdoa, hidup kita bisa berjalan tanpa harus meminta kepada Allah, maka kita sudah terjebak kepada penyakitnya Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, Qarun. Bukan penyakit iblis. Kalau penyakit iblis itu sombong. Kalau penyakit yang disebutkan tadi, Fir'aun, itu tidak merasa butuh. Arti tidak merasa butuh, dia terlalu pede bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk praktis dari merasa fakir di hadapan Allah? Bentuk praktisnya kita nggak berani macam-macam. Karena ketika kita macam-macam dengan Allah, kita melanggar syariat Allah, maka kita nanti akan menjadi kesusahan. Soalnya kita butuh Allah terus. Ini pentingnya merasa fakir. Makin dalam merasa fakirnya, makin takut melanggar kepada Allah. Makin takut bikin Allah marah. Makin takut bikin Allah kecewa. Kenapa? Karena Allah kalau udah kecewa, udah marah, kita durhaka kepada Allah, kita sendiri yang akan kesusahan. Kenapa ada orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kalau ditanya, kamu yakin Allah melihat? Ya, dia tahu Allah melihat. Kenapa masih bermaksiat? Karena dia merasa bahwa dengan bermaksiat, hidupnya tidak akan ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi susah, soalnya dia terlalu pede dengan kehidupannya.
Ada orang ketika dia berbuat maksiat, kenapa dia berani dan tidak takut kepada Allah? Karena dia merasa bahwa setelah bermaksiat pun tidak ada yang berpengaruh terlalu besar dalam kesusahan hidupnya. Biasa-biasa saja. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa punya penghasilan, dia punya keluarga yang aman-aman aja. Hampir tidak berpengaruh ke dalam kehidupannya secara negatif. Ini orang yang istagna nih. Kok Allah biarkan? Allah bukan membiarkan. Allah memberi dia kesempatan untuk sadar, insaf. Bahasa Arabnya insaf. Allah memberi dia kesempatan buat insaf. Allah kasih dia teguran-teguran kecil. Sampai teguran besar. Seperti Firaun. Teguran pertamanya apa? Teguran pertama Firaun bukan belalang, bukan kodok, bukan sungai Nil menjadi merah, bukan badai. Bukan. Teguran pertama buat Firaun itu lembut banget. Didatangkan kepada Firaun 2 nabi sekaligus. Dan Allah mengatakan kepada 2 nabi itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Bicaralah dengan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Orang udah sedurhaka Firaun, ketika Allah menegurnya, Allah nggak langsung mendatangkan musibah ditenggelamkan ke dalam laut. Enggak. Allah bertahap menegur dia justru dengan nasihat yang lemah lembut. Dan kita mengalami itu. Kalau Firaun saja yang durhaka, Allah datangkan orang untuk menasehatinya dengan nasihat yang layyinan, dengan lemah lembut, maka kita pasti juga merasakan hal yang sama. Datang nasihat lewat tausiah, datang nasihat lewat broadcast di grup, datang nasihat lewat japri dari teman kita, DM, datang nasihat lewat tiba-tiba ngeklik apa, nggak sengaja ternyata itu bentuknya quote tentang agama, datang nasihat dari YouTube, lewat video-video para ustadz, para da'i, para ulama. Itu semuanya qaulan layyinan, nasihat mau'izatan hasanah, nasihat yang baik dari Allah kepada kita sebelum dikasih nasihat yang lebih keras. Biasanya kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain, terutama yang buat cowok-cowok nih, lagi sholat Jumat, materi khutbahnya itu kayak kita banget. Seolah-olah khatib itu kenal kita. Seolah-olah kita baru selesai curhat sama khatib. Atau seolah-olah ada teman kita curhat kepada khatib tentang kita, sehingga jadi kayak request, kalau bisa nanti temanya tentang ini aja Ustadz. Jadi beliau khutbah, isinya tuh kita banget. Padahal kita nggak kenal sama khatib, nggak ngobrol sama khatib, nggak ada kode-kodean dengan khatib. Kenapa dia bisa menyampaikan materi tentang itu? Dan bisa jadi dari sisi khatibnya sendiri, karena saya juga ngerasa pernah seperti itu, seringkali mau menyampaikan satu materi, tapi yang disampaikan berbeda lagi. Seolah-olah Allah menuntun lisannya kepada sesuatu yang Allah ingin menasihati ini secara khusus kepada hambanya yang ada di antara banyak hamba itu. Beberapa kali saya mempersiapkan materi, nanti malam atau pada kesempatan itu saya akan ceramah tentang ini. Materinya udah siap, dalil-dalilnya udah dikumpulin, udah dibaca beberapa kisah-kisah yang dulu pernah dibaca supaya nggak lupa. Pas on the stage, mulai dari prolog, mukadimah, udah ngalir, ternyata materinya beda lagi. Termasuk malam ini. Tadi udah disampaikan materinya mau apa gitu, tiba-tiba ya udah deh tentang fakir aja. Bisa jadi ini adalah ilham dari Allah untuk menasehatin diri saya sendiri. Atau bisa jadi juga diri saya dan beberapa orang di antara kita. Atau bisa jadi untuk kita semuanya. Yang pasti kita sering ngalamin, dan saya juga sering ngalamin. Karena emang udah sekitar 2 tahun saya gak menerima jadwal khutbah Jumat. Karena pengen dikhutbahi, sering mengkhutbahi kan. Sering mengkhutbahi nikah. Kan kita sering dengan khutbah nikah tapi bukan nama kita yang disebut gitu kan ya. Baper. Nah ini saya pengen ngerasain dikhutbahin. Gimana sih rasanya dikhutbahin oleh khatib Jumat? Sering nasihatin orang, jarang dinasihati. Dengar nih. Dan nggak milih-milih masjid. Kadang-kadang lagi di jalan mampir. Atau misalnya kayak mau nyoba masjid baru. Karena masjid yang dekat rumah udah sering, coba masjid yang lain. Khatibnya juga nggak kenal dengan saya nggak kenal dengan beliau. Tiba-tiba menyampaikan materi yang saya ngerasa ini kayak ceramahin saya pribadi nih. Seolah-olah jamaah Jumatnya cuma ada saya sendiri. Itu tuh kita banget. Kenapa teman-teman? Itu yang disebut dengan mau'izatin hasanah dari Allah melalui khatib, ustadz, da'i. Kita tuh yang lagi dinasihati oleh Allah. Kalau cara ini nggak berhasil, setelah sekian lama, Allahu a'lam yang soal waktunya berapa lama, kita nggak bisa spekulasi. Ini baru juga sekali. Kayaknya masih ada kesempatan. Jadi biarin aja dulu Allah nasihatin terus, nggak usah langsung diamalin. Kan kita nggak tahu waktunya. Setelah waktunya berlalu, Allah akan gunakan cara yang lain. Dikasih teguran yang bentuknya ujian, musibah. Idza kathurat dzunubul abdi walam yakun lahu amalin liyukaffiraha
fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiroha. Kalau orang punya banyak dosa tapi nggak cukup amal untuk mengkifarat dosanya, Allah akan kasih dia ujian ataupun kesedihan untuk mengkifarat dosanya. Tiba-tiba dikasih ujian buat Firaun dengan berbagai macam masalah, mulai dari anaknya sakit, mulai dari bangunan-bangunan yang dimakan rayap, mulai kemudian datang belalang, kemudian datang kodok, kemudian air sungai Nil menjadi merah, kemudian menjadi badai yang dingin sekali sehingga banyak orang yang akhirnya kena penyakit dan seterusnya, nggak sadar-sadar juga sampai puncaknya adalah ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini kenapa? Istaghna, merasa terlalu pede dengan dirinya sendiri, kekuatan fisiknya, pengawalnya, gengnya, keluarganya, pengikutnya, keturunannya, dan seterusnya, hartanya, jabatannya, kekuasaannya, dia terlalu merasa nggak takut dengan Allah dan nggak merasa butuh kepada Allah. Nah ini bahaya banget. Ini yang disebut dengan istaghna. Kadang kita merasa seperti ini dengan grade yang mungkin masih ringan, tapi ada rasa itu di hati kita, kayak nggak takut berbuat dosa, atau kayak nggak penting banget untuk menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Sesekali doang kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya enggak. Kalau naik kendaraan yang sehari-hari enggak. Giliran naik pesawat, doa safarnya lengkap. Apalagi jenis pesawat tertentu gitu, itu doa safarnya lebih banyak lagi gitu. Ya mungkin takut jatuh lah karena banyak track record pesawat ini sering jatuh. Jadi kalau naik pesawat itu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu. Sampai landing masih doa. Saking subhanallah ya, tawakalnya luar biasa. Tapi giliran naik pesawat yang mungkin lebih lebih lux, lebih mahal, lebih track recordnya jarang kecelakaan dan dikasih makanan pula di dalam pesawat, dia lupa dengan doa. Seolah-olah dia naik pesawat itu udah pasti selamat. Berarti dia mulai istaghna di sini. Gak merasa butuh lagi kepada Allah ketika terfasilitasi hidupnya. Ketika dia mau jalan di siang hari, dia gak doa. Ketika jalannya di malam hari, tengah malam, takut begal segala macam, doanya panjang. Ada juga yang siang hari doanya panjang. Kenapa? Takut tilang, gak bawa SIM gitu. Sampai auzubillahi min polisi. Aku berlindung pada Allah dari polisi gitu kan ya. Nah ini nih kenapa? Karena kita tuh baru merasa fakir kalau lagi ada sesuatu yang menurut kita mengancam. Padahal hidup kita itu dalam keadaan lemah, rawan, rentan setiap saat, setiap detik, rentan terus. Cuman kerentanan itu kita tidak sadari karena emang banyak dari hal-hal yang bisa mencelakai kita itu udah Allah singkirkan tanpa harus ngomong ke kita. Ini udah aku singkirin loh ya. Allah gak gitu. Coba kalau digituin, gak akan sanggup kita dengerin. Terus aja berdering tuh, ini 1, 2, 3, sekian ribu. Dalam sehari Allah menghindarkan kita dari banyak masalah. Kan jadi mengganggu ya. Kenapa Allah gak ngasih tahu biar kita gak salah paham? Kalau Allah ngasih tahu, per detik itu entah sekian ribu musibah yang udah Allah hindarkan dari kita. Jadi kita gak bisa hidup dong. Terus-terusan aja dengerin dapat broadcast dari Allah nih 1, 2, sekian ribu sehari. Kan capek ngedengerin. Ya udah Allah bekerja dalam diam. Kerjanya Allah apa? Dalam tanda petik. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan Allah ketika ditanya oleh ulama, mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan kaum yang lain, memelihara hambanya, menjaga hambanya dari banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Masa Allah mau setiap hari posting, aku hari ini lagi beresin kerjaan si fulan. Banyak banget. Sehingga kalau Allah terus-terusan nge-broadcast hasil kesibukannya kepada kita, kita tuh udah gak akan sempat ngapa-ngapain. Cuman baca-baca broadcast Allah aja dan harus disyukuri satu persatu. Ya Allah makasih, makasih, makasih. Makasih aja terus setiap hari kan. Allah tahu itu mengganggu kita. Sehingga Allah gak menyampaikan kepada kita secara langsung. Allah hanya menyampaikan secara umum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu doang. Bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 1. Nikmat ini 2, 3, 4, 1000, 2000, sejuta. Nggak akan kehitung. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kebaikan Allah, Allah menjaga kalian, menghindarkan kalian dari banyak masalah, la tuhsuha, nggak akan sanggup kalian menghitungnya dan ngabisin waktu. Allah nggak mau ngerepotin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian.
Cuman masalahnya gara-gara Allah nggak selalu nge-mention bab itu kepada kita, akhirnya kita jadi lupa. Seolah-olah kita nggak pernah ditolong sama Allah. Sesekali Allah ingatkan, sesekali Allah ingatkan. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar dekat sama Allah, belajar merasa fakir. Merasa fakir itu dua. Satu, merasa butuh kepada Allah. Kedua, merasa nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Setiap hari kita merasa kayak gitu. Orang makin fakir, makin panjang doanya. Dan makin panjang doanya, Allah makin suka sama dia. Karena Allah suka banget kalau ketika hambanya meminta. Bahkan sampai Allah mengatakan di hadis qudsi, minta aja apapun yang kalian butuhkan. Semuanya serentak gak apa-apa, itu gak akan merepotkan aku sama sekali. Dan kalau kalian pun bermaksiat, itu juga gak akan bikin aku kekurangan, keagungannya jadi terganggu. Enggak sama sekali. Jadi Allah tuh gak kayak kita. Ketika ada yang ngebully, heboh, terus yang unfollow, panik gitu kan ya. Itu mah kita di unfollow panik. Apalagi yang unfollow dia panik gitu. Kalau di follow senang gitu, setiap hari dilihat berapa penambahan followers, terus dihitung-hitung kalau ada yang di-mention sama selebgram nambah followers 3.000 dalam hitungan sekian menit gitu-gitu kan. Karena kita butuh followers, Allah gak butuh followers. Kita follow Allah atau unfollow Allah itu gak ngaruh buat Allah. Kita follow gak nambah keagungannya, kita unfollow itu artinya murtad. Follow itu artinya converting to Islam misalnya. Itu gak akan menambah keagungan Allah. Kita murtad, unfollow, gak akan mengurangi keagungan Allah. Biasa-biasa aja, gak ngaruh sama sekali. Justru yang ngaruh itu kepada kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya Allah senang kan saya sekarang udah beribadah nih. Untung gak sih buat Allah? Enggak. Jadi seolah-olah kita kesannya kayak kalau udah taat gitu, udah berjasa gitu sama Allah. Ada kan orang yang merasa ketika dia udah taat, jadi berjasa sama Allah. Terus pas dia kecewa, dia tuduh Allah gak fair. Udah gitu dia kecewa sama Allah, dia tinggalin lagi Allah. Pertama udah berhijab. Ngerasa bahwa saya udah berhijab nih Allah. Liatin nih, udah serius nih berhijab nih. Terus buat Allah, untung gitu. Udah berhijab, ternyata dia mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia lepaskan lagi hijabnya. Kecewa sama Allah. Kalau kecewa sama makhluk boleh, tapi jangan Allah yang jadi kambing hitam. Jangan agama yang jadi kambing hitam, pelampiasan. Silahkan kepada makhluk, walaupun itu sebetulnya juga nggak dibenarkan. Tapi masih oke lah, karena emang apple to apple. Dia bermasalah dengan orang itu, ya udah ke orang itu aja. Jangan masalahnya dengan fulan, tapi yang diserang orang lain. Jangankan dengan Allah, dengan sesama kita aja kita nggak ngerasa nyaman kan? Ada teman kita, dia lagi rame dengan siapa gitu, terus marah-marahnya ke kita, terus uring-uringannya kepada kita, terus padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kan kita akan tersinggung dong, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya belajar fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Gara-gara kita ngerasa fakir, akhirnya sujud kita panjang. Gara-gara ngerasa fakir, akhirnya doa kita panjang. Dan Allah senang banget dimintain doa. Berdoa kepadanya. Allah tuh senang banget kalau kita berdoa meminta kepada siapa nabi yang paling banyak berdoa? Semua nabi banyak berdoa, tapi ada nabi yang sampai Allah puji dia dengan kalimat senang berdoa. Ibrahim paling senang berdoa. Sampai Allah menyebut Ibrahim itu dengan kalimat, Ibrahim itu hamba yang awwahun halim. Awwah itu bukan ya. Awwah kan ada bahasa Arab jadi bahasa Sunda ya. Ais jadi Ais, awwah jadi awwah gitu. Bukan. Kebalikannya, kalau awwah kan nggak mau kan. Ini awwahun, bahasa tafsirnya da'a. Arti awwahun da'a. Apa arti da'a? Da'a itu artinya orang yang banyak berdoa. Kalau pernah berdoa namanya da'in. Orang yang menyeru juga namanya da'in atau da'i bahasa kita. Jadi kalau dia berdoanya sesekali namanya da'in. Ujibu da'watad da'i, gitu kan? Aku mengijabah, memperkenankan doa orang yang berdoa. Itu kalau dia doanya sesekali. Tapi kalau doanya udah sering, pakai tasydid. Dalam bahasa Arab tasydid itu artinya penegasan. Bukan lagi da'in, tapi bahasanya da'a. Harus ada tasydid. Arti da'a, doanya itu sering banget. Doanya tuh panjang banget. Ibrahim kalau berdoa, doanya aja tuh udah kayak baca Al-Quran 2 juz. Kita baca Quran kayak doa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan ya.
Kita baca Quran kayak doa Ibrahim, doa kayak baca Quran. Doa aja isinya 2 juz. Teman-teman kalau sholat tarawih atau qiyam Ramadan di Masjidil Haram Makkah, itu doanya kayak baca Quran 1 juz loh. Doanya doang 1 jam. Gak tahu apa aja yang dibaca. Dari mulai masalah pribadi sampai masalah umat. Kalau kita dari mulai masalah pribadi sampai masa lalu, semuanya dibahas gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Kalau Imam Masjidil Haram, masalah umat di Palestina, di Suriah, di Yaman, dan seterusnya. Dan doanya tuh emang panjang. Jadi kita tuh kayak kunut pas witir, itu tuh berdiri kunut kayak baca 1 juz. Isinya doa semuanya. Kalau dicari di Al-Quran nggak ada. Itu tadi kunut baca surat apa sih? Bukan surat, itu lagi doa. Nah ini namanya da'a. Dan Nabi yang paling panjang doanya, yang paling sering berdoa, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah menyebutkan Nabi Ibrahim di Al-Quran dengan kalimat Awwahun Halim. Nabi yang banyak berdoa dan paling penyabar. Salah satu doa fenomenal dari Nabi Ibrahim, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga saking seringnya Nabi Ibrahim berdoa, sehingga Allah menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beda sedikit dengan Nabi Muhammad, Habibullah atau Habiballah, kekasih Allah. Ada yang Khalil, ada yang Habib. Kalau Khalil, sahabat dekat banget. Kalau dalam urusan hidup kita ya. Kalau Habib, pacar, kekasih. Pacar halal maksudnya. Kalau Khalil, sahabat, soulmate. Dari sejak kita kayak SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng, nikahnya gak bareng. Nah ini, itu namanya Khalil dalam bahasa Arab ya. Udah kayak dekat banget lah. Makanya ada hadis, Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agama sahabatnya. Nah Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat banget sama Allah. Dan rahasia kedekatan Ibrahim dengan Allah ada di dalam doa. Jadi kalau kita pengen lebih dekat sama Allah, minta sama Allah. Doa itu jangan pendek-pendek. Hafal doa yang panjang. Ustaz kalau nggak hafal gimana? Pakai bahasa Indonesia tapi di luar sholat. Sayang aja gitu kan. Padahal doa di dalam sholat itu keren banget. Apalagi pas sujud. Kalau kita nggak hafal teks doanya, nggak bisa dibaca dalam sholat. Karena di dalam sholat nggak boleh pakai bahasa daerah. Atau bahasa nasional. Lagi sujud. Ya Allah. Saya lupa nama orangnya, tapi saya tahu akunnya. Nggak bisa. Kalau nggak salah akunnya apa ya? Dewi underscore apa gitu. Oh 00 ya Allah. Karena dia lahir tahun 2000. Di dalam sujud nggak boleh. Terus Ustadz kalau bahasa Arabnya apa itu? Sama aja. Ya Allah, ini nasitu apa gitu Instagram. Gak bisa juga pakai bahasa Arab yang udah ada teks dari Rasul dan dari para sahabat. Doa minta jodoh ada teksnya. Cari aja di Google. Kalau gak ada di Google, cari di YouTube. Gak ada di YouTube, makanya belajar bahasa Arab. Karena kalau kita gak ngerti bahasa Arab, nyari di YouTube itu terbatas. Hanya ceramah berbahasa Indonesia. Dia lagi gitu kan ya. Itu yang suka pakai kupluk. Makanya malam ini gak mau pakai kupluk. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa dengar syekh-syekh yang ilmunya lebih mumpuni, yang pembahasannya lebih dalam, insya Allah. Itu teman-teman, jadi yuk kita belajar fakir, selalu butuh kepada Allah. Karena emang nyatanya emang kita butuh sama Allah. Dan perasaan butuh kepada Allah itu gak mengganggu Allah. Jangan salah paham. Gak enak sering minta sama Allah. Allah sendiri yang bilang di hadis qudsi, minta aja, gak akan ganggu kok. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah selalu sibuk ngurus kalian, jadi ngapain kalian merasa mengganggu Allah? Enggak sama sekali. Atau kita ngerasa kayak, udahlah hal-hal sepele gak usah minta ke Allah, yang berat-berat aja. Kata Nabi, minta kepada Allah walaupun cuman garam. Nah justru ketika kita gak meminta kepada Allah, berarti kita punya indikasi sebagai orang yang tidak merasa butuh pada Allah. Istaghna wal'iyadzubillah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ayat ini. Surat Fatir, surat Al-Alaq, dan surat Ad-Duha. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalimat yang paling jelas tentang sifat sombong ini adalah kalimat ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Ini yang harus kita hindari, teman-teman. Bahkan ketika kita melihat orang lain mungkin belum berhijrah, jangan mengatakan bahwa saya lebih baik daripada dia, tetapi kita katakan perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu. Ini beda nih, antara mengatakan saya lebih baik daripada dia dengan mengatakan perbuatan ini lebih baik daripada itu. Ini beda. Bahwa sholat lebih baik daripada tidur, as-sholatu khairun minan naum, itu bagus, bahkan harus kayak gitu. Tapi mengatakan saya, kebetulan kita alhamdulillah bangun untuk sholat sementara teman kita ada yang tidur, saya lebih baik daripada dia, ini tidak dianjurkan. Tetapi sholat lebih baik daripada orang yang tidur, yang melaksanakan sholat itu lebih utama daripada tidak sholat, cuman saya, ini bahaya. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mengkultuskan diri kalian, mensucikan atau menganggap diri kalian lebih baik, apalagi kepada sesama muslim yang hanya berbeda pendapat dalam urusan fikih. Ini kepada orang yang mungkin belum hijrah aja, belum dapat hidayah pun, kita nggak mengatakan kita lebih baik, tetapi kita mengatakan ini lebih baik. Karena kalau nggak mengatakan ini lebih baik, jadi pluralisme ya, semuanya sama kan, jadi bingung nih. Nggak boleh kita bilang semuanya sama. Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falai yuqbala min. Cuman tidak boleh kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain, seolah-olah diri kita ini udah pasti masuk surga, yang lain pasti masuk neraka. Tidak ada yang tahu itu sampai akhir hayatnya. Bisa jadi seseorang yang selama hidupnya beramal dengan amal ahli surga, sampai jaraknya dengan surga itu hanya sejengkal saja atau sehasta, tetapi berlalulah ketetapan Allah yang lain bagi dia, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan musyrik. Kayak gimana musyrik? Sebelum dia meninggal dia sakit keras, lalu dia tidak sabar, datanglah dia ke dukun. Setelah dia datang ke dukun selama 40 hari tidak diterima ibadahnya, dan dia juga belum bertaubat, meninggal pula dalam kondisi kayak gitu, maka jadilah dia ahli nar, penghuni api neraka, padahal sepanjang hidupnya beribadah. Kan kita juga nggak tahu nasib kita kayak gimana. Mungkin sekarang alhamdulillah nih kita bersyukur jadi sering datang ke taklim, alhamdulillah. Mulai meninggalkan hal-hal yang syubhat dalam pekerjaan, alhamdulillah. Sudah rajin sholat berjamaah, bahkan tidak pernah lagi tinggal sholat. Kalau jamaah mungkin tergantung, kadang-kadang lagi uzur, capek, atau sakit, atau di jalan, tapi minimal tidak pernah lagi tinggal sholat. Dan ke masjid udah sering, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman bisakah kita menjamin akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ketika ada orang yang memuji Umar bin Khattab mengatakan, beruntung sekali engkau wahai Umar. Kenapa kata Umar? Karena engkau telah menjadi orang yang paling solih, engkau orang yang paling adil, engkau orang yang begini, disebutkan kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab. Umar hanya nanya satu, apakah kamu tahu bagaimana nasib saya nanti di akhir hayat? Apakah kamu bisa menjamin saya akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Kata dia, tidak ada yang bisa menjamin. Saya juga, kata Umar, masih khawatir. Saya khawatir di akhir hayat saya justru terbalik dari yang selama ini. Dan Nabi menjelaskan itu dengan hadis yang sahih. Bisa jadi dia udah rajin ibadah, pas akhir hayatnya Allah uji dengan sakit yang luar biasa. Bukankah sakit kematian itu tidak ada obatnya? Berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, terapi nggak ada perubahan. Terus selama mungkin sebulan, 2 bulan, setahun. Setelah setahun ada yang datang dari temannya bilang, itu ada orang pintar, kalau kesana mah penyakit dipindahin ke binatang. Kamu maharnya murah, jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit. Maharnya cuma 3 juta. Rumah sakit 1 malam 1,5 juta, dan harus dirawat minimal sebulan misalnya. Udah aja datang ke sana. Tapi gimana pengobatannya? Udah nggak apa-apalah. Yang penting sembuh aja dulu, ntar kan bisa taubat, kata dia. Akhirnya ini setan masuk di sini nih. Matilah dia dalam keadaan
musyrik dan mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan diampuni. Nauzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu kuat nggak kita dengan ujian kayak gitu nanti di akhir hayat. Mungkin kalau sekarang diuji, kalau sakitnya orang lain kita akan bilang bersabar, bersabar. Tapi begitu kita yang diuji dengan sakit kayak gitu, emang kita akan kuat? Karena saya sudah banyak melihat orang-orang yang sakitnya luar biasa, kayak sakit kanker gitu. Udah kankernya kena di kepalanya, udah kena penyakit kanker, dalam masa pengobatan itu jatuh pula, terus tulang pundaknya patah lah gitu. Jadi ketika tulang pundaknya patah, menjalar sampai ke seluruh tubuh sehingga lumpuh, udah kanker, lumpuh, miskin, terus tidak bisa dirawat di ruang karena kalau dia pakai BPJS ternyata ada syarat-syarat tertentu, akhirnya dia harus rawat jalan, tidak rawat inap. Tinggalnya di pelosok Garut misalnya, kalau pulang balik seminggu sekali datang ke Bandung susah, tinggal di ruang-ruang di kayak basementnya rumah sakit, bahkan ada yang tinggal di pangkalan ojek. Apakah kita merasa bahwa kalau kita diuji dengan ujian itu kita akan sekuat dia? Orang-orang yang saya temui rata-rata orang yang luar biasa, kuat-kuat. Ketika Allah menguji mereka dengan sakit, mereka tidak mengeluh. Walaupun ada satu orang yang pernah saya temui, dia bilang, Ustaz doakan saya supaya meninggal aja daripada ngerepotin. Mungkin pernah tergelincir sedikit, tapi ketika diingatkan dia menangis dan beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita bisa sekuat mereka. Sehingga belum bisa kita mengklaim bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kita harus yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan yaitu ibadah, taklim lebih baik daripada perbuatan sia-sia. Perbuatannya pasti lebih baik. Tapi kita belum tahu. Karena Allah lah yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Makanya kita selalu berdoa husnul khotimah. Ini kalimat sombongnya iblis. Ana khairum min. Sekali iblis mengatakan ana khairum min, maka seumur hidup ibadah iblis selama ini yang luar biasa jadi berguguran, tidak ada nilai di mata Allah. Sekali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka sekian tahun kebaikan kita, sekian banyak infak kita, sekian banyak pengorbanan kita gugur, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sombong. Karena sombong ini saudara kembarnya riya. Riya itu ciri sombong. Sombong itu biasanya dengan cara riya kalau dalam amal. Dan biasanya sombong itu menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan. Bahkan kelebihan dalam urusan ibadah bisa jadi sombong. Oh kalau gitu mah saya nggak usah soleh-soleh amat lah biar nggak sombong. Nah ini fitnah lain lagi nih dari setan. Setan bilang, lihat tuh si fulan tahajud 10 tahun, ujung-ujungnya sombong juga, ujung-ujungnya riya, mubazir kan, sia-sia. Mending kamulah, gak usah terlalu soleh-soleh, jadi gak perlu ada yang disombongin. Nah begitu ketemu dengan ahli ibadah bentar lagi juga sombong. Kalau saya mah gak sombong orangnya, sama aja itu mah. Saya mah mau nyombongin apa, orang saya biasa-biasa aja, dia ahli ibadah. Belum tentu ahli ibadah masuk surga. Bisa aja dia di akhir hayatnya justru sombong jadi berguguran. Dan saya mah nggak ada yang perlu disombongin, jadi saya mah gini-gini aja, mungkin saya lebih baik dari dia. Kejebak juga kan? Ini halus sekali, lebih halus daripada langkah-langkah semut. Sampai sulit untuk membedakan mana riya, mana ikhlas, mana sombong, mana tawadu. Sulit sekali membedakannya, sehingga harus istighfar. Dan dia muncul aja tuh, kayak riya gitu ya, itu muncul aja, bukan kita pengen riya. Saya hari ini mau riya, nggak gitu kan? Ada nggak sih orang yang berniat pengen riya? Rata-rata riya itu munculnya spontanitas, bukan direncanain. Ada sih yang rencanain, cuman insya Allah sedikit ada orang yang merencanakan riya. Saya pengen riya, semuanya lihat ya, ini kan sedikit ya. Rata-rata riyanya terselubung. Enggak, tapi riya, enggaknya itu lihat gua nolak gitu. Enggak kayak kalian pada minta misalnya kayak jadi imam, udah mangga aja. Dorong-dorongan untuk ngeliatin bahwa kami mah orangnya enggak mau dengan yang kayak gitu-gitu, orangnya tawadu tapi pamer. Nah, ini namanya riya dengan ketawaduannya. Riya dengan, kan ada orang yang riya dengan tawadu. Enggak, saya mah enggak bisa apa-apa, tapi senyum-senyum gitu. Nah, ini riya dengan ketawaduannya. Biar apa? Biar orang bilang dia tawadu. Berarti kan riya. Bukankah riya itu biar dibilang baik? Tawadu itu sifat baik. Jadi kalau dia tawadu supaya dibilang tawadu, berarti dia riya.
Kalau dia bertobat supaya dibilang orang yang udah sadar, udah dapat hidayah, orang baik, hijrah, berarti dia ria. Hati-hati dengan ria. Kadang-kadang niat kita pengen baik, tapi karena kita nggak hati-hati malah kejebak dalam ria. Cowok gaul mainnya di masjid. Mulai ini. Niatnya apa? Niatnya pengen syiar, pengen nyemangatin orang ke masjid. Terus kita pakai baju itu. Cowok gaul itu mainnya di masjid. Kemana-mana, cowok gaul, cowok gaul. Walaupun ketemunya banyaknya di mall, tapi pakai bajunya di. Nah ini beda tipis banget. Dan kita nggak boleh menjudge orang lain ya. Ini setiap materi ceramah jangan sampai kita jadikan bahan untuk menilai orang lain. Murni untuk muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita dengan niat awalnya pengen untuk syiar malah terjebak dalam ria, bahwa kami lebih soleh, kami lebih taat, kami lebih apa segala macam. Ini yang harus kita hati-hati. Karena setan mainnya di situ. Dia kadang-kadang kalau kewalahan, putus asa, menghalangi kita taat, maka dia punya cara lain. Dibiarkan kita taat, malah kadang-kadang disupport gitu. Malam-malam dibangun, tahajud. Kok saya bangun malam ini? Nggak tahu benar nggak ya? Ini setan ngebangunin kita buat tahajud. Tapi mungkin dia nggak bisa menghalangi kita untuk tahajud. Udah digodain tetap aja bangun, maka dia akan mainnya, biarin aja dulu sampai dia pantas untuk ria. Tahajud satu malam 5 juz tilawah gitu. Wis, 1 rakaat setengah juz. Jadi 5 juz 10 rakaat ditutup dengan Al-Ikhlas misalnya. 5 juz setengah juz 1 rakaat. Tilawah tuh. Begitu ada sholat qiyamul lail berjamaah 1 juz, teman-temannya bilang, berapa ayat yang dibaca? 1 juz. Aduh, saya mah nggak biasa, 1 juz kepanjangan, nggak kuat. Kalau nggak kuat gimana? Nggak apa-apa, untuk amatiran mah boleh sambil duduk lah gitu. Emang kamu kuat? Nggak tahu juga sih, cuman kalau sehari-hari biasanya 5 juz. Kena tuh. Ya, ini yang 1 juz. Kan di Bandung mah banyak masjid nih. Kalau Ramadan ada yang 1 juz. Bahkan kalau Masjid Habibur Rahman 3 juz ya. Kalau 10 malam terakhir tuh semalamnya 3 juz. Nggak tahu kalau DT. Dulu awal-awal muncul Qiyamul Lail dan 10 terakhir itu itikaf dengan bacaan 1 juz tuh Habibur Rahman dulu. Awal-awal muncul. Kemudian alhamdulillah nular ke masjid-masjid yang lain walaupun rata-rata 1 juz. Semalam kok nggak itikaf di Al-Latif? Ya sesekali saya pengen coba dia Habibur Rahman. Mulai, kenapa? Ya di sana 3 juz. Ya kena kan? Bisa jadi awalnya nggak ada niat mau ria, tapi karena dipancing sama teman kita, semalam di mana qiyamnya atau itikafnya di Habibur Rahman. Atau udah setiap tahun kayak gitu. Kalau itikaf enak loh di Bio Farma, selain bacanya 1 juz, kemudian ada makannya, terus apa? Enak loh di Al-Latif, banyak ketemu teman-teman main, ternyata sekarang ikut itikaf. Enak loh di TSB, bisa sekalian jalan misalnya. Dia bilang, oh gitu ya. Kalau kamu emang di mana itikafnya? Enggak, setiap tahun saya itikafnya di situ-situ aja. Di mana? Di Habibur Rahman. Habibur Rahman itu udah identik dengan orang-orang yang kuat soal di situ teh. Mulai kan bisa aja kena ria. Ini halus banget. Tapi jangan sampai gara-gara takut ria tidak beramal. Ini fitnah setan yang lain. Jangan, biasa-biasa aja daripada ria. Mau sholat, saya beberapa kali awal-awal dulu ketika ngimamin dan pengen sebaik mungkin ngimamin, itu muncul pas Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin tuh. Gitu muncul. Bahaya banget kan? Ngimamin apalagi sholat Jumat, ramai tuh penuh. Ar-Rahmanir, mic-nya bagus pula. Wah, itu powerful banget tuh. Semua ref dipakai, semua trik dikeluarin. Begitu udah selesai sholat, ditambah lagi dengan ada yang datang salamin, Ustadz saya baru pertama kali sholat nangis nih. Di Masjidil Haram aja saya nggak nangis, tapi di sini di belakang Ustadz saya nangis. Muncul, diposting di YouTube sama teman-teman. Dulu Muzammil yang suka ngepost di YouTube tuh, posting, di upload di YouTube. Terus dia bilang, Ustadz, yang Ustadz ini udah view-nya sekian. Wah, viewernya udah sekian, misalnya 10.000 gitu. Saya lihat, wes, udah liatin komen-komennya, mulai lagi tuh. Besok lagi semangat lagi tuh. Wah, hari ini Jumatan, lebih bagus lagi. Terus aja gitu. Lama-lama kebal. Gak tahu kebal ini ria apa enggak ya? Ngaku-ngaku kebal gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul. Dan jangan sampai gara-gara kita takut ria, saya mah biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang imam siapa sih? Ustaz Hanan. Kok gitu suaranya? Dia takut ria. Biasa-biasa aja.
Kalau saya ngimamin lurus-lurus aja, berarti mic-nya standar nih, nggak bisa pakai ngetrik. Jadi kayak anak skate, floor-nya mah nggak pas gitu ya, jadi nggak bisa ngetrik. Terlalu kasar misalnya, udahlah nggak usah ngetrik, biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, mic-nya pasti nggak bagus tuh. Bukan takut ria. Karena kalau kita takut ria terus jadi nggak baik beramal, sama aja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu saya tuh belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i sendiri ngaku. Ketika masih kecil, namanya juga anak-anak kan ya, lagi nyari kayak respon orang lain yang positif tentang dirinya. Ditambah lagi pada masa itu selebriti itu ulama. Setiap masa tuh berubah-ubah. Di masa sahabat selebriti itu ahli surga. Di masa tabi'in dan setelahnya yang menjadi seleb itu adalah ulama. Itu masa-masanya ulama. Sehingga semua orang berlomba-lomba pengen jadi ulama. Semakin banyak ilmunya semakin keren. Semakin dikelilingin banyak anak muda. Semakin jadi magnet people, semakin dielu-elukan gitu. Sehingga Imam Syafi'i kecil juga pengen jadi seperti ulama-ulama besar. Ta'allamtul ilma li ghairillah. Saya mah dulu belajar bukan karena Allah, tapi setelah saya belajar, fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Ilmu itu yang ngajarin saya supaya karena Allah. Coba bayangin kalau gara-gara takut riya nggak jadi beramal, maka gara-gara takut riya nggak usah ikut taklim, nggak usah belajar ilmu. Kenapa nggak datang semalam? Takut riya. Oh, terus gimana? Saya mah daripada nanti saya belajar capek-capek datang ke masjid, hujan-hujan, macet dan segala macam, ujung-ujungnya riya, sia-sia, mending di rumah aja deh. Nah, ini modus untuk tidak beramal. Semua teman-temannya bangun pas qiyam, kan suka ada kayak broadcast atau mungkin grup qiyam. Lagi belajar tahajud selama 40 hari nih biar istiqomah. Teman-temannya pada ngeposting, udah bangun, iya udah bangun, pada absen. Dia sendiri yang nggak absen. Kenapa kamu nggak pernah bangun? Saya mah malas absen-absen gitu daripada ria. Nah, padahal emang nggak bangun beneran. Tapi alasannya malas takut ria. Ini juga bisa jadi celah setan nih. Makanya setan tuh mainnya tuh banyak banget. Dia tahu bener gimana cara mengelabui, yukhadi'. Dia punya banyak siasat untuk buat kita jadi sia-sia hidupnya. Makanya bukan berarti karena takut riya kita nggak beramal, dan hati-hati juga gara-gara beramal jadi riya. Beramal terus, istighfar. Di antara doa orang setelah beramal itu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang banyak dosa itu. Itu doa orang yang lagi habis beribadah. Kalau yang banyak dosa, zalamna anfusana. Tapi kalau habis beribadah, la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan marah ya kalau kami ada yang lupa, ada yang salah. Udah beribadah juga masih minta ampun sama Allah. Itu emangnya harus kayak gitu. Habis tahajud, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai saya baru sekali tahajud nih sia-sia pula kalau nanti saya riya. Pulang dari mana? Subuh berjamaah se-Bandung misalnya. Hebat ya, subuh sekarang berjamaah jauh-jauh ke Pusdai misalnya. Padahal dulu di dekat rumah juga jarang kelihatan, sekarang tiba-tiba di Pusdai. Nah, takut kita sekali-kalinya beramal hilang gara-gara riya. Istighfar, minta pertolongan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hati saya melenceng setelah dapat hidayah. Ini harus terus berlindung kepada Allah. Dan nggak ada yang aman dari godaan setan. Terus saja bersungguh-sungguh berlomba. Tetapi sambil memperbaiki diri. Riya, sombong, itu tahu aman, itu kembaran. Kalau sombong mengatakan saya lebih baik dari dia, kalau riya memamerkan amal saya, ini amalnya dan segala macam. Tetapi bukan berarti nggak boleh kayak ada istilah mutabaah. Jadi kayak misalnya khataman Al-Quran bareng-bareng. Udah khatam belum? Udah. Belum tentu juga riya kan? Ini mah tergantung hati masing-masing. Makanya kita nggak bisa menjudge orang lain. Riya loh, riya. Nggak bisa. Riya itu urusan hati, dan yang tahu hanyalah Allah, kemudian orang itu. Jangan bilang Allah dan kita ya. Allah kemudian kita atau orang itu. Kemudian, ini detailnya bahasa ulama. Karena kalau Allah dan kita jadi kayak selevel gitu. Yang tahu hanya Allah, kemudian orang itu. Yang lain nggak ada yang tahu. Innahu alimun bidatis sudur. Cuma Allah yang tahu isi hati.